Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Gimana penonton, sehat ya? Udah pada sholat lohor belum? Kalau belum, YouTube-nya dimatiin dulu. Cok YouTube aja, TikTok aja, di scroll sholat diduluin nih, kan? Man sholal bardain dakhalal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang sholat subuh, yang sholat asar bardain, 2 waktu sejuk, dakhalal jannah, maka dia pasti itu dijamin masuk surga. Yang sholat subuhnya terjaga, yang sholat asarnya terjaga. Tapi perintah dalam Quran sholat itu 5 kali. Tapi saya sambil makan boleh nggak? Tadi saya bikin video politik sambil sarapan, nggak sopan makan sambil ngomong. Ya gimana, umurku udah 63, harus ada makanan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah marah ya. Ngomong ini deh, ngomong IKN, ada 2 kebohongan besar ya yang dilakukan oleh Jokowi, yaitu soal IKN dan kereta cepat ya. Iya, enak jadi presiden tuh, gampang bohong ya. Itu. Ini dodol, nanas iki enak iki. Pertama kereta cepat ya. Ini dulu deh. IKN dulu. Itu di depan DPR tuh kok tahu-tahu tahun 2019 waktu dia baru kepilih, dia minta izin mindahin ibu kota dulu. Debatnya nggak ada, amdalnya nggak ada, diskusi ruang publik nggak ada, tahu-tahu dia minta izin nih, ya pindahin ibu kota ke yang sekarang disebut IKN. Orang banyak terkejut nih, siapa ini yang nyuruh ya? Siapa yang nyuruh? Mesti ada, kalau kata bahasanya Profesor Dr. Rashid itu, Jokowi itu nggak hebat-hebat amat, mesti ada orang, ada konspirasinya di belakang, ada mafianya. Dan kita lihat ya di IKN itu ternyata kalau kita lihat di narasinya Najaswi ini Shihab itu, yang milik tanah itu ya orang-orang itu. Prabowo punya tanah di situ, Hashim menguasai pelabuhan di IKN ya, sebelum IKN dijadikan ibu kota. Terus Yusril Iza Mahendra juga punya, katanya mau dijual lagi. Pokoknya udahlah, mereka itulah yang menguasai tanah itu. Tuh bohongnya di mana? IKN itu akan dibangun pakai investor ya. Investor masuk bangun ibu kota tuh. Nggak akan pakai APBN itu, nggak akan, anggaran nggak akan pakai uang rakyat, pakai investor. Jadi dasar presidennya tukang bohong ya. Ini mohon maaf, ini fakta ya. Akhirnya dikeluarin apa tuh, kepres apa pakai APBN sampai 19 atau 20% ya dari APBN itu. Coba itu. Kalau APBN-nya 3.000 triliun, berarti kalau 10%-nya kan 300 ya, ya kan? 20% 600, berapa tuh? Pokoknya 20% dari APBN itu, luar biasa itu. Udah habis 90 triliun tuh. Tentu ini bikin pusing Prabowo sekarang ya. Anggarannya tinggal berapa itu ya, anggaran Prabowo itu, karena disedot oleh IKN itu. Padahal IKN itu nggak pernah dijanjikan dalam debat ya. Yang dijanjikan oleh Jokowi kalau kita lihat di debat-debat di TV itu adalah tol laut. Dia malah bikin tol darat, coba itu. Terus yang kedua,
bohongnya IKN itu tadinya pemerintah nggak akan pakai uang rakyat. Uang rakyat itu uang kita kendaraan balik motor pakai pajak tanah, terus pajak bumi bangunan, pajak balik nama, pajak makanan, itu kan semua masuk ke kas negara jadi APBN. Nah itu dipakai itu uang kita, itu bukan uangnya Jokowi bangun IKN, itu uang kita, padahal kita nggak pernah dimintain persetujuan, nggak pada setuju tuh, ditentang kan sama orang-orang itu. Maunya ambisi politik Jokowi untuk meninggalkan legacy itu warisan bahwa saya lah yang memindahkan ibu kota. Jadi ditentang oleh rakyat. Kemarin dia bilang IKN itu bukan keputusan saya, bukan keinginan saya, tapi keputusan rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang nyetujui itu? Jadi memang Jokowi tukang bohong sejak SMK itu. Saya lihat wawancaranya di Metro TV, yang inden tuh udah 6.000 mobil katanya. Mobil SMK mana tuh? Jadi akhirnya uang yang IKN itu karena dia uang APBD dipakai itu kan, akhirnya uang untuk kesejahteraan rakyat, untuk yang lain itu berkurang drastis ya. Itu yang pertama. Terus kebohongan yang kedua, kereta cepat. Kereta cepat itu setelah menolak proposal dari dari Jepang tuh kan harus ada jaminan APBN, dan sebenarnya nggak layak. Karena kereta cepat itu minimal haruslah satu titik ke titik lain tuh, untuk kereta cepat, untuk studi kereta dunia itu haruslah minimal 300 kilometer. Kalau kurang dari 300 km kereta cepat itu kalah dengan moda transportasi darat lainnya seperti bis dan lain-lainnya. Dan paling jauh kereta cepat itu adalah 800 km dari satu titik ke titik terakhir, karena kalau lebih dari 800 km akan kalah bersaing secara bisnis dengan pesawat terbang ya. Nah, kita bikin karena nggak pakai studi mendalam ya, hanya ambisi Jokowi aja, bikin kereta cepat pertama di Asia Tenggara dari sini ke Bandung itu kan paling tinggi 180 kilo ya, nggak layak sebenarnya. Sekarang malah diperpendek lagi, nggak bisa masuk kota, tapi sampai Padalarang, Tegaluar, masih jauh masuknya itu. Ini kan dari Halim, Jakarta Timur. Dan yang dulu dijanjikan ngomong di media itu nggak akan pakai APBN. Kenapa? Karena ini sifatnya, kata Jokowi, B2B, business to business. Jadi proyek kereta cepat Jakarta Bandung itu kerjasama antara BUMN Cina dan BUMN Indonesia, nggak akan pernah pakai anggaran. Di zaman Pak Luhut dikeluarkan keputusannya pakai anggaran juga dari APBN, pakai duit rakyat lagi kereta cepat, dan utangnya itu baru lunas menurut Faisal Basri almarhum itu 139 tahun baru utang, baru BEP, break even point. Nah sekarang gimana pendukung-pendukung Jokowi masih merasa puas tuh pemilihan Jokowi? Kalau puas tuh cuma di survei itu sampelnya yang ditanya itu cuma 2.000 orang ya, padahal 2.000 orang paling banyak, atau kan 3.000. Bisa salah ngambil sampel yang diwawancara itu kan, padahal rakyat Indonesia itu jumlahnya yang kemarin milih presiden itu ada 220 juta yang di atas 17 tahun. Itu nggak ditanya itu. Yang ditanya cuma 2.000 atau 3.000, dan menyatakan 85% puas. Puas apaan? Presidennya itu orang bohong kok puas. Bagaimana menurut Anda? Ya ini sih kita harus jujur melihat keadaan, nggak usah terlalu banyak muji-muji Jokowi. Pemuja-pemuja Jokowi pada kapok tuh sekarang, pada tobat nih. Tahu Jokowi itu begitu, akhirnya pada
Yang pembela pada tobat, yang nggak tobat memang nggak punya perspektif lain dia. Ya wis aku mau tidur, mataku sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Udah boleh makan ya kan, udah selesai ya. Siapa yang makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.